Oke, selamat pagi. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi komputer. Nanti yang selanjutnya kita lanjutkan untuk bercerita belajar bersama tentang evolusi komputer. Nah, jadi yang bisa berevolusi itu bukan hanya manusia dan hewan ya, tapi teknologi khususnya komputer juga bisa berevolusi. Saat ini kita hidup di zaman revolusi industri 4.0 ya, kan ada revolusi industri 1, 2, 3, dan sekarang 4 ini. Imbasnya evolusi teknologi seperti itu. IoT juga ada, kalau dulu kan kalau di industri masih pakai SCADA, sekarang bisa pakai IoT untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja nggih. Agenda hari ini yang pertama nanti kita membahas definisi AOK dulu, kemudian struktur dan fungsi komputer, kemudian yang ketiga nanti evolusi komputer. Nah, harapannya setelah belajar tentang struktur dan fungsi komputer pada hari ini, nanti mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar AOK, menjelaskan fungsi komputer, menjelaskan konsep arsitektur. Nanti ada dua ya, single processor dan multicore. Nah, ini bedanya apa nanti? Harapannya mahasiswa bisa menjelaskan di situ. Yang pertama, definisi AOK. AOK itu apa sih? Yang jelas arsitektur dan organisasi komputer. Nah, ini arsitektur di sini, arsitektur komputer ya, didefinisikan sebagai atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis suatu program. Contohnya format instruksi, operasional code, instruksi, register, memori data. Sedangkan yang organisasi komputer mengacu pada unit operasional dan interkoneksinya untuk mewujudkan spesifikasi arsitektur. Interkoneksi itu ya istilahnya konektivitas antar komponen. Contohnya ini adalah set instruksi, jumlah bit, mekanisme input-output, kemudian antarmuka komputer dan periferal, teknologi memori yang digunakan. Biasanya, ini contohnya, biasanya itu produsen komputer itu menawarkan model komputer dengan arsitektur yang sama. Arsitekturnya sama. Kalau kita beli laptop kan biasanya kebanyakan arsitekturnya itu sama, namun mempunyai organisasi yang berbeda. Nah, ini akan berimbas pada harga dan karakteristik performa komputer. Misalkan kita mau ambil laptop gaming, nah, tentu saja berbeda dengan laptop standar ya, yang untuk bisa ngetik saja, kemudian yang penting bisa ngetik Office, dengan laptop yang bisa untuk gaming, nah, untuk analisa big data dan seterusnya. Nah, itu arsitekturnya sama, cuman modelnya memang beda ya, model organisasi komputernya beda. Oke, kita lanjut jelas ya. Nanti kalau kurang jelas bisa dibaca di modul. Ini nanti ada modulnya juga. Kemudian fungsi komputer ya, ada 4. Data processing, data storage, data movement, control. Data processing. Data processing itu adalah pemrosesan data. Pemrosesan data itu kalau komputer biasanya kan mengambil dari berbagai bentuk data ya. Ada rentangnya, terus kemudian tipenya apa. Namun biasanya nanti akan diproses di komputer itu menggunakan beberapa metode dasar saja. Kemudian data storage. Data storage itu penyimpanan data. Di komputer itu memang wajib ada penyimpanan data. Biasanya dalam suatu proses di komputer, itu datanya disimpan meskipun sebentar sekali ya. Biasanya kalau komputer cepat itu memprosesnya data cepat, yaitu data masuk, diproses, hasilnya keluar. Nah, itu dalam proses secepat itu biasanya komputer harus menyimpan sementara setidak-tidaknya potongan data yang sedang dikerjakan. Itu makanya ada memori, harus ada memori di
komputernya. Kemudian data movement, fungsi komputer itu data movement ya, pergerakan data. Itu biasanya nanti data yang diterima dan dikirim ke perangkat yang terhubung langsung ke komputer, misalkan input-output. Nah, ini nanti diatur dalam pergerakan data ini. Kemudian kontrol. Kontrol itu kendali. Di unit kendali ini, unit kontrol ini, mengelola sumber daya komputer dan mengatur kinerja bagian-bagian fungsionalnya. Sebagai respon terhadap instruksi, misalkan kita ngetik A, diproses ya, bisa ditampilkan di layar monitor, dan seterusnya. Itu fungsi komputer, jadi ada 4, data processing, storage, data movement, dan kontrol. Oke, kita ke struktur komputer. Jadi struktur komputer itu ada 2, nanti kita akan bahas ada 2. Yang pertama itu simple single processor komputer, dan yang kedua nanti multicore. Kita nanti akan lihat bedanya. Pada struktur single processor ini ada 4 komponen utama. Yang jelas yang pertama adalah CPU ya, Central Processing Unit. Ini mengendalikan atau mengontrol pengoperasian komputer dan melakukan fungsi pemrosesan datanya. Nah, ini disebutnya biasanya prosesor. Jelas, wajib ada itu ya, di setiap komputer. Baik single maupun multicore. Kemudian memori utama, ini jelas untuk menyimpan data. Seperti yang sudah disampaikan tadi, setiap proses, berapapun cepatnya proses itu, pasti setidak-tidaknya akan menyimpan data yang akan diproses. Setidaknya mungkin potongan-potongan yang akan diproses disimpan dulu. Makanya memori itu akan mempengaruhi cepat atau lambatnya proses pemrosesan data. Biasanya seperti itu. Semakin besar memorinya, itu semakin cepat komputernya. Kemudian input-output. Nah, input-output ini nanti pergerakan data antar komputer dengan perangkat luar. Kemudian ada yang keempat, ada sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi itu di single processor ini menyediakan komunikasi antar CPU, memori utama, dan I/O. Nah, biasanya disebut dengan sistem bus. Nah, kemudian ini adalah gambar dari struktur komputer single processor. Ini diambil dari Computer Organization dan Arsitektur karangan William Starling ya. Yang pertama yang perlu kita cermati ada di sini. Nah, ini di sini di komputer ini. Ini ada I/O, input output. Nah, kemudian main memory, memori utama, sistem bus. Nah, tadi yang sudah kita bicarakan tadi. Kemudian ini saling berhubungan ya. Dari single processor yang terdiri dari 4 komponen utama, CPU, memori utama, I/O, ya, yang kontrol unit ini mengendalikan dan mengoperasikan komputer fungsinya. Kontrol unit ya. Ini kontrol unit juga ya. Jadi dia mengendalikan dan mengoperasikan komputer. Di sini. Nah. Ini kan komputer ya. Bulatan ini gede, ini komputer. Komputer itu terdiri dari 4 komponen tadi arsitekturnya. Dari I/O, memori utama, kemudian sistem bus ya. Sistem bus ini yang menghubungkan antar komponen ini dari I/O, main memory ke CPU. Misalkan dari I/O memberikan data, ketik huruf A, dia akan datanya berjalan ke CPU. Kemudian antar CPU dan memori utama saling berhubungan ya. Jadi nanti ada register alamat berapa dan seterusnya diambil. Kemudian dengan proses yang sangat kompleks ditampilkan ke layar monitor. Tuh, terus isi CPU apa? Isi CPU itu ada di sini ya.
Ini nanti ada register ALU, Arithmetic Logic Unit, kemudian bus internal bus, ini untuk interkoneksi antar komponen tadi. Dan kontrol unit. Nah, ini kontrol unit ini terdiri dari apa? Terdiri dari ini. Sequential logic, kontrol unit register, kontrol memori. Ya, ini ada di sini semua. Register itu menyediakan penyimpanan internal untuk CPU. Yang ini register ya. Kemudian ALU, fungsi pemrosesan data ini ya. Biasanya. Oke, lanjut. Kemudian untuk multi-core komputer, ini strukturnya ada seperti digambar ya. Terdiri dari motherboard. Nah, motherboard itu terdiri dari I/O, input output chips. Arsitekturnya seperti ini. Kemudian ada memori, main memory, sama sebetulnya. Yang membedakan single dan multi-core adalah prosesornya. Kalau single ya satu saja. Kalau multi itu lebih dari satu. Kemudian nah ini yang membedakan. Prosesor chip. Nah, prosesor chipnya ini terdiri dari beberapa core ini. Nah, ini core. Ini setiap tipe komputer beda-beda ya. L3 change. Core-nya ini isinya adalah ini. Nah, setiap core isinya adalah ada ALU, instructor, storage load, data change, instruction change, instruction case. Ini ada di sini semua. Setiap core terdiri dari ini dan setiap prosesor chips terdiri dari lebih dari satu core. Ini multi core. Nanti kalau untuk lebih jelasnya dibaca di modul, ada di modul. Nah, ini contohnya. Motherboard dengan 2 soket prosesor. Ini contoh yang multi core. Ada 2 ini motherboardnya. Yang ini soket untuk prosesor ya ini. Ini soket untuk prosesor. Ini juga soket untuk prosesor. Ini BIOS. Nah, ini baterai BIOS kalau belum tahu ya. Ini BIOS. Ini mungkin chipsetnya. Ini chipsetnya ini. Chipsetnya. Biasanya di sini adalah untuk RAM-nya ya, memori ya, RAM. Biasanya kalau yang modern-modern itu sudah DDR3 ke atas. DDR3. Nih, kemudian ada ini untuk SATA, baik harddisk maupun sekarang harddisk ya. Kemudian ini soket VGA-nya ini, VGA. Ini nggak kelihatan ya, apakah Ethernet atau USB yang jelas. Ini USB nih, USB. Kalau sekarang tidak ada port LPT. Kalau komputer-komputer zaman dulu ada komputer. Jadul itu ada port LPT untuk koneksi ke printer dulu karena masih komunikasinya pakai paralel. Oke, ini contohnya ya, multi-core. The next selanjutnya adalah evolusi komputer ya. Komputer generasi 1 itu pakai vakum tubes. Nah, jadi vakum tubes itu kayak tabung vakum ya. Bayangkan aja, komputer generasi pertama dulu prosesornya itu memakai tabung vakum ya. Tabung vakum. Bayangkan, orang zaman dulu sudah bisa membuat komputer dengan tabung vakum. Nah, bayangkan kalau kita hidup di zaman dulu ya. Belum ada FF ya kan, belum ada PS, belum ada chicken dinner, nah, belum ada juga. Karena dulu komputer baru untuk memproses suatu algoritma ya. Untuk memproses suatu data. Ini di komputer generasi pertama ini terdiri dari 18.000 tabung vakum. Bayangkan 18.000 tabung vakum
untuk memproses data biasanya. 70.000 resistor dan 5 juta titik solder. Nah, 5 juta titik solder dulu masih disolder ini. Ini namanya ENIAC ya. Komputer pertama. Ruangannya 500 meter persegi. Dulu komputernya besar sekali dulu. Ini berhasil membuat menyelesaikan algoritma. Kalau biasanya dikerjakan seorang manusia itu 3 hari selesai, kalau ini tidak sampai sehari selesai. Ini pemrosesan komputer ya. Kemudian komputer generasi kedua, ini sudah pakai transistor ya. Nah, bedanya kalau generasi pertama pakai tabung vakum, kalau generasi kedua sudah pakai transistor. Kalau dulu waktu kuliah elektronika dasar itu ada TTL, transistor logic. Itu ada gerbang logika. Not, and, or, nor, NAND, dan seterusnya. Itu dulu juga sebagai prosesor komputer zaman generasi kedua dulu. Ini pakai transistor. Kalau yang transistor itu lebih kecil, lebih murah, dan menghasilkan lebih sedikit panas daripada tabung vakum ya. Dan kalau transistor dibuat dari perangkatnya solid state, silikon. Dibuat dari silikon ya. Ini yang tahun 1950. Ini sudah diluncurkan sebagai sebuah revolusi elektronik. Kemudian setelah tadi generasi pertama tabung, generasi kedua transistor, nah generasi ketiga adalah IC ya, Integrated Circuit. Nah ini sudah ada PCB-nya. PCB itu Printed Circuit Board. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menempelkan komponen. Nah, ini komponen. Ini namanya IC. Ini transistor. Kapasitor. Ini kapasitor. Ini nggak kelihatan. Ini kayaknya dioda. Ini kapasitor. Ini juga IC. Ini kristal namanya. Kristal itu untuk clock detaknya. Ini juga IC. IC SMD namanya. Ini kapasitor. Nah ini bisa disebut transistor juga. Kakinya kayaknya 3 ini. Nah, transistor ini 3 EBC, emitter, basis, kolektor. Nah, ini juga kalau ini IC. Ini bisa juga transistor, bisa juga IC, enggak kelihatan. Kalau kakinya 3, kemungkinan besar adalah transistor. Nah, yang namanya PCB ini yang gede nih, hijau ini. Ini namanya PCB, Printed Circuit Board. Nah, Printed Circuit Board itu juga digunakan di motherboard. Nah, biasanya motherboard itu PCB-nya itu 3 layer. Jadi layer atas, tengah, bawah. Jadi nyoldernya harus pakai alat itu. Nggak bisa solder manual sendiri. Karena biasanya kalau kita cuma 1 layer ya, atas saja. Paling bagus 2 layer ya. Layer atas, layer bawah. Double layer. PCB-nya pun ada 2 kalau beli di pasaran. Single layer atau double layer. Nah, ini sudah merupakan komputer generasi ketiga. Nah, IC ya ini. Ini namanya IC, Integrated Circuit ini. Ini isinya adalah transistor. Ribuan transistor ini. Transistor logic. Sehingga dia dapat memproses suatu data di komputer. Nah, ini adalah komputer generasi masa kini. Bedanya apa? Bedanya sama dengan teknologi IC. Yang membedakan adalah IC-nya. Kalau di teknologi generasi 3 yang menggantikan transistor menjadi IC, kalau generasi masa kini ini ditambah LSI-nya ya. Jadi chip mikroprosesornya itu mempunyai komponen ribuan sekarang. 1000 komponen dapat ditempatkan pada satu chip IC. Jadi prosesornya itu isinya ribuan komponen. Kemudian ada yang namanya VLSI, Very Large
itu sampai 10.000 komponen per chip. Nah, ini bedanya sekarang. Jadi sekarang komputernya canggih-canggih. Ada smartphone, kalau dulu Pentium 2, Pentium 3 itu baru bisa main Mario Bros. Kalau sekarang smartphone yang bentuknya kecil itu sudah bisa me-load game yang beresolusi tinggi. Ini evolusi teknologi yang sangat cepat sekali. Gaming mungkin itu ya. Sementara itu, untuk lebih jelasnya baca di modul e-learning. Terima kasih.